kenaikan harga BBM di awal pemerintahannya, 2 kali sudah pemerintahan Jokowi JK menurunkan harga BBM. Namun harga-harga kebutuhan pokok maupun transportasi tak otomatis kembali ke harga normal. Mengapa demikian? Adakah yang bermain? Bagaimana kita harus menyikapinya? Saya Eva Julianti, inilah Kupas ke-7. BBM benar-benar membingungkan. 11 November 2014, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM yang memberikan ruang fiskal bagi pemerintah hingga 100 triliun rupiah. Pemerintah pun memberikan kompensasi berupa bantuan langsung senilai Rp200.000 per bulan disalurkan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran. Dengan turunnya harga minyak dunia secara drastis pada 1 Januari 2015, Presiden Joko Widodo resmi menghapus subsidi BBM untuk jenis premium. Sementara solar ditetapkan subsidi sebesar Rp1.000 per liter. Seiring tren minyak dunia yang terus turun, pemerintah kembali menurunkan harga BBM pada 19 Januari 2015. Penurunan harga BBM ini diharapkan diikuti dengan penurunan harga kebutuhan masyarakat. Harga minyak turun, sehingga kemarin dari 8.500 turun menjadi 7.600. Sebentar lagi juga akan kita umumkan, tapi belum tahu kapan, akan turun lagi. Kurang lebih hitungan kita, tapi masih belum kita putuskan, masih kurang lebih. Mungkin bisa turun lagi sampai 6.400, 6.500. Perusahaan distribusi logistik atau distributor besar atau grosir besar untuk sembako, saya akan kejar agar harga-harga juga ikut turun. Hati-hati yang hobinya stok dan main-main harga, kan saya kejar, karena saya ingin inflasi betul-betul kita tekan di bawah 5. Namun penyesuaian harga BBM yang sudah 2 kali tidak langsung berdampak pada penurunan harga kebutuhan pokok masyarakat. Penurunan harga BBM juga tak serta-merta menekan biaya logistik transportasi di berbagai daerah. Bagaimana kita bijak menyikapi naik dan turunnya harga BBM dan implikasinya pada harga-harga kebutuhan masyarakat? Kami akan mengupasnya malam ini bersama sejumlah narasumber. Ada Haryadi Sukamdhani, Ketua Apindo, Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, Henry Saparini, pengamat ekonomi, dan sudah bergabung bersama kami melalui SNG ada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, langsung dari Semarang. Nanti juga akan bergabung bersama kami Ibu Sri Agustina, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Selamat malam, Bapak-Bapak, Bu Henry dan juga Pak Ganjar bergabung dari Semarang. Harga BBM sudah diturunkan di bulan Januari 2015 sebanyak 2 kali. Tentunya masyarakat berharap ada penurunan harga kebutuhan pokok. Saya akan memulai diskusi ini dengan menunjukkan data. Ini adalah data harga kebutuhan pokok yang kami pantau di pasar-pasar yang ada di Jakarta. Kita lihat ini harga gula pasir nyatanya justru naik, kemudian juga ada harga minyak goreng, daging ayam dan juga daging sapi. Saya ingin ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, kalau di Jawa Tengah, apakah penurunan harga BBM ini berdampak pada penurunan harga sembako? Kalau seluruh komoditas tidak. Jadi saya punya data ini menarik. Kalau harga beras ini masih terus saja sama. Gula mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 23 flat pada angka 9.900. Maka kalau kita melihat ini gejolaknya tidak terlalu tinggi. Minyak goreng yang merek botol ya, saya nggak enak sebut merek nih. Yang pakai botol itu flat pada 13.900. Tapi yang curah naik dikit, tanggal 12 turun dikit, tanggal 20 turun dikit, sekarang pada posisi 9.810.
Cuman yang fluktuatif sekali, Mbak, ini telur. Jadi telur ayam kampung ini sempat turun, terus kemudian posisi terakhir 37. Mungkin yang fluktuatif banget itu cabai. Cabai ini tanggal 19 semua naik, tapi sekarang semua turun serentak. Ini beberapa harga. Tapi kalau yang lain-lain sih saya kira begitu ya Pak Ganjar. Flat, ya. Dan trennya fluktuatif, tapi kebanyakan sekali, naik. Artinya harga BBM diturunkan, ini tidak berdampak pada harga kebutuhan pokok yang juga turun. Kalau dari pantauan Anda apa yang terjadi sebetulnya Pak Ganjar? Enggak. Kalau naik enggak. Lebih banyak yang flat dan turun. Mungkin tanggal 19 saja saya tidak tahu ada apa itu. Ini posisinya kok cabai naik semua gitu. Tapi sekarang sudah turun agak drastis begitu ya. Terus kemudian kalau kita melihat seperti itu, umpama kedelai yang impor hari ini jatuh itu harganya di 7.700, tapi yang lokal malah justru flat di 8.540. Maka mungkin ini pembentukan harga di pasar yang sedang menyesuaikan dengan kondisi. Soalnya kita kebetulan di Jawa Tengah tanggal 23 kemarin kita menurunkan tarif, tapi juga belum efektif, maka kita sosialisasi ke daerah dan menerjunkan tim TPID untuk kita mendorong ya harus sedikit memaksa ini agar kemudian mereka mau menurunkan harga khususnya di transportasi. Kalau dari analisa Anda kemudian ini harga BBM sudah turun, artinya ada ekspektasi dari masyarakat harga kebutuhan pokok juga akan turun. Logikanya begitu. Apa yang kemudian menyebabkan ini tidak turun kalau begitu Pak Ganjar? Dari pantauan Anda langsung di lapangan. Ya, suplai saja. Ketika suplainya banyak dia akan turun. Ketika suplainya kurang, ya dia naik. Ketika flat ya flat aja. Yang flat ini sebenarnya mereka kalau dari sisi ongkos angkut sebenarnya bisa turun, ya dia lagi adalah pasarnya belum mau turun, kita jalan terus saja pada harga ini. Tapi ketika suplainya tinggi di pasar, betul-betul terjadi pembentukan harga di pasar dan ini bisa turun. Maka saya tidak terlalu khawatir karena tidak ada harga yang melonjak tinggi. Kalau itu harga melonjak tinggi, kita sudah siap-siap untuk mau kita operasi pasar, tapi belum untuk Jawa Tengah sampai hari ini belum butuh itu. Jadi ini semua tergantung dengan demand dan supply-nya begitu ya. Saya ingin ke Pak Haryadi. Seberapa besar sebetulnya harga bahan bakar minyak ini mempengaruhi harga barang pada saat di pasar? Jadi memang ada time lag ya antara pengumuman diturunkan sama penurunan harga dari ongkos logistik. Itu biasanya kalau saya perhatikan kalau misalnya seperti untuk barang-barang yang tapi ini sudah diturunkan dari tanggal 1, tanggal 1 juga sudah turun. Betul. Kemudian makanya 19 ini diturunkan lagi. Agak anomali ya, karena kebetulan juga. Jadi itu time lag tuh mungkin paling lama itu sekitar 2-3 minggu, harusnya ada penyesuaian. Dan yang sebenarnya yang agak anomali itu adalah Januari sampai dengan April. Biasanya transaksinya lebih rendah harusnya. Konsumsinya secara alamiah ya, itu ada. Jadi harusnya memang artinya kalau tadi dari penjelasannya Pak Ganjar, suplainya juga sudah banyak begitu cukup, ya. Demand-nya juga harusnya karena ada transaksi yang secara siklus ya, agak rendah antara Januari sampai April, harusnya demand-nya itu juga nggak banyak gitu. Jadi harusnya makanya ini kita belum tahu ya ada apa sebetulnya, tapi agak anomali, harusnya sudah turun. Agak anomali Pak Ganjar. Suplainya di lapangan kalau dari pantauan Anda, apakah memang berlebih atau memang terlihat memang tidak sebanding dengan demand-nya begitu? Enggak. Beberapa komoditas saja. Maka saya katakan kedelai lokal flat. Tapi kedelai impor langsung turun itu dari posisi tanggal 21 kemarin dia di 8.300, per hari ini dia di 7.720. Tapi yang menarik lokalnya enggak. Saya tidak tahu apa penjelasan secara ekonomi, tapi ini fakta-fakta yang ada. Tapi saya tidak tahu di tanggal 19 ini juga ada acara apa begitu ya. Ini khusus untuk cabai ini menarik. Ini ada 2 komoditas cabai, khususnya merah dan cabai besar keriting. Ini naiknya itu agak tinggi. Tapi yang lain itu enggak, malah turun gitu ya. Jadi yang lain ada itu acara nih ya, saya di tanggal katakan 19 ya, acara oleh sebagian komunitas mungkin ya. Barangkali mungkin itu yang saya katakan berkaitan dengan supply demand, termasuk bawang itu Mbak.
Yang bawang merah itu pada tanggal 19 itu juga sama, bawang putih naik, tapi hari ini mereka sudah turun begitu loh. Ini nggak tahu ini penjelasannya apa yang terjadi di pasar. Oke. Kita tadi Anda mengatakan bahwa penjelasan ekonominya seperti apa, kita akan langsung tanya kepada pengamat ekonomi di sini, tapi setelah jeda pariwara, pemirsa tetap bersama kami di Kupas Ketujuh.